Kalian pernah gak sih ketika kalian membuat sesuatu yang hubungannya dengan kayu, kalian merasa kok susah amat ya buatnya? Aku rasa kalian butuh nih yang namanya alat bantu buat bantuin kalian nyelesain apa yang kalian ingin buat. Yang kata orang-orang biasa sebutin tuh alat perkakas namanya. Oh iya, kalian tahu gak sih apa itu alat perkakas? Oke, aku jelasin nih. Secara sederhana, alat perkakas merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Alat perkakas ini terdiri dari berbagai jenis antara lain palu, gergaji, pahat, ketam, dan sebagainya. Kali ini kita akan berfokus ke alat perkakas gergaji portable untuk konstruksi kayu sebagai bahan pembahasan kita. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita perkenalkan dulu siapa-siapa aja nih yang bakal membantu video ini dari awal sampai akhir. Oke, yang pertama ada aku sendiri, yaitu Arya Wisnu Dwi Bangga. Yang kedua ada Dwi Putri Alfiandari. Yang terakhir nih ada Dina Febrilina. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Halo guys, sebenarnya apa sih gergaji itu? Secara sederhana, gergaji adalah alat yang menggunakan logam pemotong yang keras atau kawat dengan tepi kasar untuk memotong bahan yang lebih lunak. Tepi logam pemotong terlihat bergerigi atau kasar. Gergaji dapat digunakan dengan tangan atau didukung oleh listrik. Jadi nih guys, gergaji itu sebenarnya tidak hanya gergaji yang biasa kita lihat, yaitu gergaji manual yang menggunakan tenaga manusia untuk penggunaannya. Lebih dari itu, ada jenis gergaji yang dapat dipindah-pindah dan menggunakan tenaga listrik untuk menggerakkan mata pisau gergajinya. Gergaji tersebut dapat kita sebut sebagai gergaji portable. Jika kita cari di internet, hanya terdapat dua jenis gergaji portable jika dilihat secara umum, yaitu ada gergaji circular saw dan gergaji jigsaw. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan membahas kedua jenis gergaji portable tersebut. So, jangan bosan-bosan buat dengerin ya guys. A. Pengertian gergaji circular saw. Circular saw atau gergaji piringan adalah sebuah gergaji putar listrik yang menggunakan mata pisau atau bilah melingkar yang digunakan untuk memotong material besi, kayu, dan lain sebagainya. Diameter piringan gergaji dapat mencapai 200-400 mm dengan ketebalan 0,5 mm. Ketelitian gerigi pada keliling piringan memiliki ketinggian antara 0,25 sampai 0,50 mm. Proses penggergajian ini selalu menggunakan cairan pendingin. Toleransi yang dapat dicapai plus minus 0,5 sampai 1,5 mm. Mesin circular saw yang memiliki beberapa keunggulan, mesin ini dapat dipasang secara praktis melalui handpiece atau secara portable. Fungsi umum dari circular saw ini adalah untuk memotong material. B. Bagian-bagian gergaji circular saw. Mesin circular saw terdiri dari beberapa bagian penyusun. Berikut merupakan bagian utama dari mesin circular saw. Yang pertama, mata pisau. Mata pisau pada circular saw memiliki bentuk melingkar dengan mata gigi khusus yang didesain untuk membelah atau memotong. Yang kedua, penutup gergaji. Penutup gergaji ini digunakan sebagai alat pengaman dan pelindung mata pisau atau gergaji terutama pada waktu membelah material yang tebal. Terdapat di atas dan di bawah gergaji. Yang ketiga, pemandu laser. Berfungsi untuk memberikan arahan garis potong gergaji, umumnya berwarna merah. Yang keempat, saklar on-off. Saklar on-off digunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin circular saw. Yang kelima, pelat dasar. Pelat dasar umumnya digunakan untuk membatasi kedalaman pemotongan gergaji. C. Cara penggunaan gergaji circular saw. Bagaimana cara menggunakan circular saw? Berikut ini adalah cara menggunakan circular saw secara manual. Yang pertama, pahami sistem kerja mesin circular saw yang akan digunakan karena ada banyak jenis dan desain dari circular saw dan siapkan benda kerja kalian. Yang kedua, kenakan sarung tangan dan pelindung mata untuk menjaga diri kalian tetap aman saat bekerja. Yang ketiga, ukur dan tandai bagian yang ingin dipotong dari benda kerja kalian. Yang keempat, posisikan benda kerja di atas meja circular saw di antara dua saw horses. Yang kelima,
Gunakan tuas tengah untuk mengatur mata pisau kedalaman pemotongan yang kalian inginkan. 6. Sesuaikan kemiringan mata pisau dengan mengatur skala putar. Yang ketujuh, posisikan garis pada pelat dasar berlaber 0 di atas garis potong kalian. Yang kedelapan, aktifkan mata gergaji dengan menarik pelatuk pada pegangan belakang. Yang kesembilan, dorong gergaji perlahan-lahan sepanjang permukaan material. Yang 10, lepaskan pelatuk untuk menghentikan bilah setelah pemotongan selesai. Yang terakhir, cabut gergaji setelah selesai kalian gunakan. Gimana guys? Tadi udah dijelasin sama Dwi tuh mengenai gergaji portable circular saw. Menarik bukan? Selanjutnya aku mau ngejelasin mengenai gergaji portable yang kedua nih, yaitu gergaji jigsaw. Jadi stay tune terus ya. Yang pertama, ada pengertian gergaji jigsaw. Gergaji jigsaw seringkali disebut gergaji ukir karena gergaji jigsaw merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk memotong atau menggergaji kayu dengan bentuk apa saja, mulai dari bentuk kurva yang melengkung hingga yang lurus. Jadi, kelebihan dari jigsaw adalah dapat memotong dengan pola yang tidak lurus karena gergaji lain rata-rata hanya bisa memotong lurus saja. Nah, prinsip kerjanya yaitu bergerak naik turun saat memotong. Kemudian ada bagian-bagian gergaji jigsaw yang ditunjukkan pada nomor 1, yaitu kabel power, nomor 2, pengunci saklar utama, nomor 3, saklar utama, nomor 4, rumah motor, nomor 5, pelat dasar mesin, nomor 6, penjepit bilah gergaji, dan nomor 7, bilah gergaji. Selanjutnya, ada jenis-jenis mesin jigsaw. Jenis mesin jigsaw ada 2. Yang pertama, core jigsaw atau jigsaw tenaga listrik dengan kabel. Jenis jigsaw core merupakan yang paling banyak beredar di pasar karena harganya relatif terjangkau dan menggunakan kabel sebagai penghubung listriknya. Jigsaw tenaga listrik mampu bekerja lebih keras dan lebih lama sehingga cocok untuk pekerjaan berat dan berkelanjutan. Berikut ragam merek yang beredar adalah Bosch, Magtech, Makita, DeWalt, Hitachi, Modern, dan lain-lain. Yang kedua ada cordless jigsaw atau jigsaw tenaga baterai. Cordless jigsaw digerakkan oleh tenaga baterai sehingga memberikan kebebasan lebih kepada penggunanya. Pengguna jigsaw cordless tidak perlu bingung soal sumber listrik dan kabel yang panjang. Tapi ada kelemahan dari jigsaw cordless, yaitu daya tahan baterai yang terbatas, namun biasanya bisa disiasati dengan membawa baterai cadangan. Merek yang beredar dari jigsaw cordless biasanya didominasi oleh merek terkenal seperti DeWalt, Bosch, Makita, Blake, dan Decker. Selanjutnya, cara penggunaan gergaji jigsaw. Mesin jigsaw terdapat beberapa jenis pisau atau mata gergaji. Ada yang halus, kasar, dan lain-lain tergantung penggunaannya. Mata pisau kasar menghasilkan potongan yang cepat tetapi kurang rapi. Sebaliknya, mata pisau halus menghasilkan potongan yang lebih halus atau lebih rapi tetapi akan lebih memakan banyak waktu. Kemudian, cara memasang mata gergaji jigsaw. Sebelum memasang, pastikan steker atau colokan jigsaw tidak terhubung dengan stop kontak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Cara pemasangan dan penggunaan jigsaw kemungkinan berbeda-beda antara merek satu dengan merek yang lain. Untuk lebih jelasnya, bacalah buku penggunaan yang didapat saat membeli jigsaw. Kemudian, pastikan dan gunakan kacamata
dan perlengkapan pengaman lainnya saat menggunakan jigsaw. Pasang mata gergaji pada jigsaw, lalu kencangkan dengan baut menggunakan kunci L yang sudah disediakan. Selanjutnya, cara menggunakan jigsaw. Sebelum memasang steker pada stop kontak, pastikan switch atau saklar gerinda pada posisi off. Tekan atau tarik saklar untuk menyalakan mesin. Pada jigsaw tipe tertentu, juga terdapat saklar untuk mengatur kecepatan jigsaw putar saklar untuk mendapatkan kecepatan yang dibutuhkan. Bagaimana guys, apakah sudah paham mengenai apa itu gergaji circular saw dan gergaji jigsaw? Selanjutnya kita akan membahas mengenai perawatan alat dan keselamatan kerja dalam penggunaan gergaji portable. Simak terus ya. Perawatan alat. Perawatan alat merupakan hal yang wajib dilaksanakan dalam sebuah rangkaian penggunaan mesin gergaji portable. Perawatan tersebut bertujuan untuk menjaga agar mesin gergaji tetap dalam kondisi baik pada saat sebelum atau sesudah digunakan. Selain itu, perawatan ini merupakan salah satu bentuk kedisiplinan untuk pengguna supaya dapat menjaga dan bertanggung jawab dalam setiap penggunaan mesin gergaji portable tersebut. Untuk perawatan alat, yang pertama yaitu soal bersihkan material yang masih menempel pada mata gergaji setelah selesai digunakan. Yang kedua, lepaskan mata gergaji bila sudah selesai digunakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti patah dalam kurung mata mesin jigsaw. Yang ketiga yaitu gunakan jenis mata gergaji yang sesuai dengan material yang ingin dipotong. Yang keempat, sebagai perawatan, gosokkan mata gergaji dengan lilin. Yang kelima, oleskan cairan anti karat agar gergaji tidak mudah berkarat. Yang keenam, melindungi mata gergaji dengan plastik atau bahan lainnya. Selain menjaga ketajaman gergaji, perlindungan ini juga untuk menghindari kemungkinan anak-anak menyentuh mata gergaji. Selanjutnya terdapat keselamatan kerja penggunaan mesin gergaji portable. Keselamatan kerja merupakan hal yang utama dalam berbagai kegiatan pekerjaan, terutama jika menyangkut penggunaan alat berbasis mesin. Perlu berbagai aturan dan prosedur supaya pekerja maupun pengguna alat-alat mesin portable terjamin keselamatannya baik saat sebelum, ketika maupun setelah penggunaan alat. Untuk keselamatan kerja yang pertama yaitu gunakanlah alat pelindungan diri atau APD seperti kacamata dan sarung tangan pengaman. Yang kedua, cek gergaji secara teratur terhadap permukaan mata pisau yang retak. Yang ketiga, bahannya akan dikerjakan dipasang kuat-kuat dalam penjepit benda kerja dan jauhilah bagian-bagian yang bergerak dan tangan kita. Yang keempat, bersihkan lantai sekitar dari bahan yang berserakan dan bebas dari minyak atau gemuk. Yang kelima, cek penerangan apakah sudah baik atau belum. Penerangan harus baik supaya benda kerja dan alat terlihat jelas. Terima kasih telah menonton video ini. Like kalau suka videonya, dislike kalau tidak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.